Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada siang hari ini, sebenarnya saya agak bingung sampai mana, tetapi kita baca saja pada halaman 83, perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang ke-6. Kita masih membahas tentang perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Telah kita kemukakan berkali-kali bahwa Aswaja dan Wahabi itu ya memang betul-betul berbeda. Perbedaan itu ada yang dalam masalah prinsip akidah atau usulul akidah, dan juga ada dalam persoalan-persoalan furu' al-aqidah, dan juga dalam permasalahan-permasalahan fikih. Karena itu tidak bisa dianggap remeh perbedaan antara Aswaja dan Wahabi ini. Wahabi membedai kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam prinsip akidah, sehingga mereka telah keluar dari golongan mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara perbedaan antara Wahabi dan Aswaja, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Berdasarkan ayat ini kita menegaskan bahwasanya Abu Lahab itu bukan seorang mukmin. Dia bukan seorang muwahhid, ahli tauhid. Demikian juga Abu Jahal, paman Nabi, itu juga bukan bukan seorang mukmin, bukan seorang muwahhid, bukan seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa Abu Lahab itu adalah nanti akan masuk ke dalam neraka. Disebutkan sayasla naran dzata lahab, bahwa Abu Lahab kelak di akhirat itu akan masuk ke dalam neraka. Yang menunjukkan bahwa Abu Lahab ini bukan seorang mukmin, dia adalah orang yang kafir, dan bahwa
dia bukan seorang muwahhid, bukan seorang yang bertauhid. Itu dalam keyakinan kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bagaimana dengan orang Wahabi? Orang Wahabi justru sangat aneh setelah adanya nas yang sangat jelas di dalam Al-Quran, bahkan dalam surat yang dikhususkan untuk mencela Abu Lahab, telah ada nas yang seperti itu. Orang Wahabi mengatakan bahwa Abu Lahab itu adalah, dan juga Abu Jahal itu adalah orang yang bertauhid dan orang yang beriman. Bahkan menurut orang Wahabi, imannya Abu Jahal, imannya Abu Lahab ini bahkan lebih lebih bagus tauhidnya dan lebih murni keimanannya daripada keimanan kita umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para wali. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana Abu Lahab yang telah dicela di dalam Al-Quran dan telah divonis akan mati dalam keadaan kafir dan masuk ke dalam neraka, kemudian dianggap sebagai orang yang beriman, sementara kita yang jelas-jelas kita orang-orang yang beriman, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya gara-gara kita tawassul dengan para nabi dan para wali, kemudian dianggap bahwa imannya Abu Lahab lebih baik daripada iman kita umat Islam. Wal'iyadzubillah, sebuah tuduhan yang mengada-ada, yang sangat ngawur dan bertentangan dengan Al-Quran. Bukti akan hal itu bahwa Wahabi itu menganggap bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu sebagai orang mukmin, orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, seperti yang dikatakan oleh tokoh mereka namanya Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitab yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid pada halaman 12. Pengarangnya yaitu Muhammad Ahmad Bashmil dia mengatakan ajibun wa gharibun, katanya sungguh mengherankan dan aneh, kata siapa? Kata Wahabi ini. Ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan wa akhlasa imanan bihi minal muslimina yatawassaluna bil awliya'i was salihin wa yatashaffa'una bihim ilallahi. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tokoh Wahabi ini mengatakan sungguh mengherankan dan aneh. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya dan lebih murni keimanannya kepada Allah daripada umat Islam yang bertawassul dengan para wali dan orang-orang saleh dan yang meminta syafaat dengan mereka kepada Allah. Nah, diulang lagi, tokoh Wahabi ini menegaskan lagi, dia mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak tauhidnya dan lebih murni imannya daripada mereka umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam akidah Wahabi, orang yang beriman seperti kita dianggapnya sebagai orang yang musyrik. Sementara mereka yang jelas-jelas musyrik beribadah kepada selain Allah dianggap oleh orang Wahabi sebagai orang yang beriman, bahkan sebagai orang yang imannya itu lebih murni daripada kita umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu berhati-hatilah terhadap kelompok Wahabi ini. Kenapa orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu bertauhid, beriman? Karena mereka membagi tauhid menjadi 3. Seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya.
Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa ada tauhid namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma was sifat. Dan mereka mengatakan bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu bertauhid rububiyah. Sementara kita, umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para wali, menurut mereka juga hanya bertauhid rububiyah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan karena kita bertawassul dan bertabarruk, maka kita dianggap tidak bertauhid uluhiyah. Karena itulah maka mereka mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih murni imannya daripada kita, umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para wali. Karena mereka menganggap bahwa tawassul dengan para nabi dan para wali sebuah kesyirikan, sehingga derajat kita umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan para wali itu sama dengan derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahkan dia mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bagus imannya, lebih murni imannya daripada kita umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan juga para wali. Nah, sekarang kita sudah tahu akidah Wahabi bahwa mereka berbeda sama sekali dengan kita Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalam perbedaan Aswaja dan Wahabi yang ketujuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan umat Islam untuk memperbanyak zikir tahlil. Tahlil atau kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimatut tauhid ini boleh dibaca, boleh dibuat sebagai wirid dan zikir sebanyak apapun yang seseorang kehendaki. Boleh dia membacanya 100 kali, boleh dia membacanya 1000 kali, boleh dia membacanya 10.000 kali, 7.000 kali, 70.000 kali, 1.000.000 kali. Maka dipersilahkan, tidak ada larangan bagi kita untuk berzikir dengan kalimat tauhid dengan hitungan tertentu yang kita kehendaki. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ada larangan terhadap hal itu, bahkan yang ada umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, agar kita berzikir sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka boleh seseorang berzikir sampai 1000 kali, sampai 10.000 kali, sampai 70.000 kali, sampai 1.000.000 kali membaca la ilaha illallah, maka dipersilahkan, tidak ada larangan sama sekali di dalam Islam. Al-Quran tidak melarang, Rasulullah tidak melarang, dan tidak ada para ulama yang melarang berzikir dengan hitungan bilangan 1.000, 10.000, dan seterusnya. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi berbeda dengan kita, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi mengatakan bahwa perbuatan seperti itu, yaitu berzikir dengan tahlil, misalnya sebanyak 1000 kali. Seperti itu, kata orang Wahabi, adalah bid'ahnya orang-orang jahiliyah. Sungguh sangat aneh. Dari mana mereka mengatakan bahwa orang jahiliyah berzikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah 10.000 kali atau 1.000 kali. Apa ada orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah berzikir dengan kalimat tauhid sampai 1000 kali dan seterusnya. Sampai mereka mengatakan bahwa tradisi atau bahwa perbuatan berzikir dengan hitungan tertentu dianggap serupa dengan orang-orang jahiliyah. Dianggap itu bid'ahnya orang-orang jahiliyah,
yang menyalahi zikir yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Wahabi ini salah satunya disampaikan oleh salah satu tokoh Wahabi namanya Hussam Al-Aqad. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Halaqat Mamnu'ah pada halaman 25. Hussam Al-Aqad, tokoh Wahabi ini mengatakan, saya bacakan, dia mengatakan, wa minal bid'ah aidan fi hadhihi al-halaqat ay yuhaddida asy-syaikhu arqaman liqauliha adz-dzakir fayaqulu la ilaha illallah alf marrah mathalan sallallahu alaihi wasallam 10,000 marrah أو أكثر وكل هذا لم يرد في شرعنا وهو من ابتداع الجاهلين لقد خرج هؤلاء عن الذكر الشرعي إلى ذكر يشرك بالله تعالى. Orang Wahabi ini mengatakan, Hussam Al-Aqad mengatakan, di antara bid'ah juga dalam halaqah-halaqah ini adalah ketika seseorang syekh, seorang guru, menentukan bilangan tertentu untuk diucapkan oleh orang yang berzikir. Misalnya, dia mengatakan berzikir dengan la ilaha illallah 1000 kali. Atau berzikir dengan salawat sallallahu alaihi wasallam 10.000 kali atau lebih. Semua ini, kata Hussam Al-Aqad, tidak ada dalam syariat kita. Dan itu termasuk bid'ahnya orang-orang yang bodoh. Dia juga mengatakan bahwa mereka orang yang berzikir dengan hitungan-hitungan itu berarti telah keluar dari zikir yang syar'i dan beralih pada zikir yang menyekutukan, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada orang Wahabi ini, Hussam Al-Aqad, dari mana dianggap zikir sebagai syirik? Apakah mereka tidak mengetahui definisi syirik? Asyirku maknahu ibadatu li ghairillah. Syirik artinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syirik. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dan juga kepada selainnya, atau ketika seseorang beribadah kepada selain Allah tanpa ibadah kepada Allah, maka mereka telah syirik kepada Allah karena telah beribadah kepada selain Allah. Tetapi di mana unsur syirik ketika seseorang membaca tahlil 1000 kali, ketika seseorang membaca sholawat 10.000 kali, ketika seseorang membaca misalnya kalimatut tauhid 70 kali, di mana letak syiriknya? Di mana letak ibadah kepada selain Allah? Sama sekali tidak. Ketika umat Islam berzikir sebanyak-banyaknya dengan hitungan yang mereka tentukan 10.000 kali, 70.000 kali, 1.000 kali, itu semuanya adalah karena mengamalkan perintah Al-Quran yang memerintahkan agar kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kaum muslimin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka berhati-hatilah dan waspadalah terhadap orang Wahabi yang memang di antara ajaran mereka adalah tabdhi', yaitu suka membid'ahkan amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam. Di antara amaliyah yang dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi yaitu amalan zikir. Ketika kita berzikir dengan bilangan tertentu, maka mereka anggap itu sebagai bid'ah yang sesat, bid'ah dari orang-orang yang bodoh. Padahal mereka sendiri jarang mereka berzikir, jarang mereka zikrullah, tetapi mereka mencela zikrullah karena mereka memang musuh-musuh Allah, mereka adalah musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita waspadai.
peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita beralih pada perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang berikutnya, yaitu yang nomor 8. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa wajib bagi selain mujtahid itu untuk taklid kepada para ulama, para imam mazhab. Kita mengatakan itu. Manusia umat Islam ini terbagi menjadi 2. Ada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sehingga mereka tergolong sebagai seorang mujtahid yang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dan istinbat al-ahkam, diperbolehkan bagi mereka untuk menggali hukum-hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Mereka seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan para imam mujtahid lainnya. Karena imam mujtahid bukan hanya 4, tetapi lebih dari itu. Kemudian yang kedua, ada umat Islam yang tidak memenuhi syurutul ijtihad. Mereka tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad. Mereka disebut muqallid. Seperti halnya kita. Kita semuanya yang hadir di sini bukanlah seorang mujtahid. Karena tidak satu pun dari syarat-syarat ijtihad kita memenuhinya. Maka kita adalah seorang muqallid, bukan seorang mujtahid. Begitulah umat Islam terkelompokkan. Di antaranya ada yang mujtahid dan di antara mereka adalah muqallid. Insya Allah itu ada pembahasannya secara khusus. Dan dulu pernah juga kita membahas permasalahan ini. Yang ingin kita sampaikan dalam tema ini adalah bahwa orang-orang Wahabi, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa mereka yang derajatnya sebagai seorang muqallid, mereka yang derajatnya tidak sampai pada derajat ijtihad, bukan mujtahid, artinya dia muqallid, maka wajib hukumnya bagi dia untuk bertaklid kepada para imam mazhab dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka harus mengikuti para ulama mujtahid di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena faktanya mereka memang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Kenapa tidak bisa? Ya karena nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran dan hadis sendiri, dia harus menguasai bahasa Arab yang meliputi mufradat, nahwu, sharaf, kemudian i'lal, kemudian ilmu balaghah dan sebagainya. Itu harus dikuasai semuanya untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tapi itu hanya satu syarat. Ada syarat yang lain. Dia harus tahu asbabun nuzul. Dia harus tahu tentang am dan khas. Harus tahu tentang mutlak muqayyad. Dia harus tahu tentang an-nasikh wal mansukh. Dia harus tahu tentang hadis, tentang mustalahul hadis. Dia harus tahu tentang asbabul wurud. Dia harus menghafal ratusan ribu hadis yang sebagian itu adalah menjelaskan Al-Quran. Dan seterusnya, masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa tidak mungkin seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad itu untuk kemudian memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Maka menurut Aswaja wajib bagi orang yang derajatnya sebagai muqallid untuk bermadhab, untuk mengikuti para imam mujtahid. Artinya bermadhab atau bertaklid kepada para imam madhab seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itulah yang kita praktekkan. Itulah yang dipraktekkan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Itulah yang dipraktekkan oleh umat Islam mayoritas di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang. Dari dulu hingga sekarang di seluruh belahan dunia ini umat Islam, kalau mereka tidak Hanafi, maka mereka Maliki.
Kalau tidak, mereka adalah Syafi'i. Kalau tidak, mereka adalah Hambali. Hanya itu. Nah, itu mereka. Umat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka merujuk kepada para imam mujtahid. Itu sudah dipraktekkan oleh umat Islam berabad-abad lamanya, dan sampai sekarang umat Islam tetap mereka bermadhab, bertaklid kepada para imam mujtahid di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka para ulama mengatakan wajib hukumnya bagi yang derajatnya sebagai muqallid untuk bertaklid kepada para imam mujtahid. Dan kewajiban ini bukan tanpa dasar. Kewajiban ini adalah didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahli zikr. Siapa ahli zikr? Yaitu para ulama. Bertanyalah kalian kepada para ulama in kuntum la ta'lamun, jika kalian itu tidak mengetahuinya. Nah, sesuatu yang logis, jika kita nggak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Nah, cukup sederhana, sebenarnya cukup sederhana. Apabila kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri, maka tanyalah kepada para ulama yang mengetahuinya. Niscaya kita nanti akan mendapatkan keselamatan dan kita akan mendapatkan pemahaman yang dekat dengan kebenaran. Dibandingkan apabila misalnya kita memaksakan diri memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan kebodohan kita. Maka itu akan menjauhkan seseorang dari perkara dari ajaran yang hak. Kaum muslimin, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar, organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, NU. Dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan faslun, membuat fasal tersendiri. Beliau mengatakan faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Fasal menjelaskan tentang wajibnya taklid bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk ijtihad. Artinya bagi muqallid, beliau mengatakan wajib untuk bertaklid kepada para mujtahid. Siapa yang mengatakannya? Hadratus Syekh Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka kita juga harus mengikuti beliau. Kita harus mengikuti beliau dan mengikuti seluruh para ulama yang memang berpendapat bahwa wajib bagi muqallid untuk mengikuti para mujtahid. Berdasarkan ayat yang tadi. Jangan sekali-kali kita berbicara tentang agama berdasarkan pendapat kita, berdasarkan pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran dan hadis. Karena pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran dan hadis itu adalah pemahaman yang keliru. Langkah kita mendasarkan pemahaman berdasarkan pemahaman kita yang bukan mujtahid, tidak didasarkan pada pemahaman para ulama, adalah sebuah langkah yang keliru, yang tidak seharusnya dilakukan oleh setiap kita. Maka kita harus waspada terhadap itu, karena konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, kita yang muqallid ini, maka wajib kita bertaklid kepada para mujtahid dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jangan sekali-kali kita berani untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan akal pikiran kita sendiri, sesuai dengan pemahaman kita sendiri yang tidak dilandasi dengan ilmu-ilmu yang cukup dalam memahami Al-Quran dan hadis.
Kaum muslimin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Wahabi meyakini kebalikan dari apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Aswaja mengatakan wajib bagi muqallid untuk bertaklid kepada mujtahid. Wajib hukumnya bagi kita para muqallid ini untuk mengikuti para imam madhab. Tetapi apa kata Wahabi? Wahabi justru mengatakan taklid kepada madhab adalah syirik. Laki-laki orang Wahabi mensyirikkan umat Islam, mensyirikkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensyirikkan kaum muslimin, mensyirikkan mayoritas umat Islam. Kita tahu tuduhan syirik bukan tuduhan yang rendah, tuduhan syirik bukan tuduhan yang yang enteng, tetapi tuduhan syirik adalah tuduhan yang sungguh keji, tuduhan yang sungguh berat, tuduhan yang sungguh luar biasa buruknya terhadap umat Islam. Kenapa? Kita mengetahui bahwa syirik adalah dosa yang terbesar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Lihat, dosa syirik, betapa beratnya dosa syirik ini. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Tempatnya adalah di Jahannam selama-lamanya. Orang Wahabi menuduh kita, mayoritas umat Islam yang kita bermadhab kepada, sebagian kita bermadhab kepada madhab Hanafi, sebagian kita bermadhab Maliki, sebagian kita bermadhab Syafi'i, sebagian kita bermadhab Hambali. Dianggap apa yang kita lakukan, yaitu bermadhab kepada madhab-madhab ini, dianggap sebuah kesyirikan. Tuduhan yang nggak ringan ini. Ini tuduhan yang nggak ringan. Apakah kita kemudian rela dikatakan oleh orang Wahabi sebagai orang-orang musyrik hanya karena kita mengamalkan Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hanya karena kita mengikuti Al-Quran agar kita bertanya kepada para ulama mujtahid jika kita nggak tahu. Hanya karena kita mengikuti para ulama mujtahid kemudian kita dianggap musyrik, jatuh kepada dosa terbesar yang lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Kaum muslimin rahimakumullah, tuduhan Wahabi ini bukan tuduhan sepele. Karena itu jangan diamkan Wahabi. Mereka sangat berbahaya. Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri yang bertauhid. Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara menganggap kebanyakan umat Islam, menganggap mayoritas umat Islam itu telah jatuh di dalam kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi kita harus berhati-hati. Mana buktinya bahwa Wahabi itu mensyirikkan orang yang bermadhab atau orang yang bertaklid kepada para ulama mujtahid? Saya tunjukkan buktinya, yaitu seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi, namanya Siddiq Hasan Khan. Dia mengarang sebuah buku kitab yang berjudul, yang dia beri nama Ad-Dinul Khalis. Nama kitabnya berbeda dengan isinya. Ad-Dinul Khalis, dia menamakan kitabnya dengan nama itu. Namanya siapa? Siddiq Hasan Khan. Pada halaman 196. Pengarangnya Siddiq Hasan Khan, dia mengatakan taqlidul mazahib minasyirki. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan taqlidul mazahib minasyirki. Taklid terhadap mazhab itu termasuk dari kesyirikan. Ini kata Wahabi sangat jelas, dia mensyirikkan
orang yang taklid kepada mazhab. Padahal mayoritas umat Islam itu bermazhab. Bahkan sampai orang Wahabi yang anti taklid, orang Wahabi yang anti mazhab, mereka juga taklid. Dalam prakteknya mereka taklid kepada bahkan bukan ulama yang mujtahid, bahkan bukan ulama yang mereka taklid. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita taklid kepada Imam Abu Hanifah, diakui keilmuannya. Kita taklid kepada Imam Malik, diakui keilmuannya. Kita taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang sudah jelas kadar keilmuannya yang sangat tinggi. Tetapi orang Wahabi, mereka melarang kita bertaklid dan bermadhab dengan para imam mujtahid yang telah jelas keilmuannya, keluasan ilmunya, tetapi mereka justru kemudian bertaklid kepada orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, bahkan kepada orang yang sama sekali tidak mencapai derajat ijtihad. Karena dalam prakteknya orang Wahabi ini mereka bertaklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang sama sekali bukan ulama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa meskipun Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku atau para pengikutnya mengaku bahwa mereka adalah mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, nyatanya Muhammad bin Abdul Wahhab tidak diakui sebagai ulama dalam mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah, Al-Harrani, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, mereka adalah panutan dari kaum Wahabi. Orang Wahabi taklid buta terhadap mereka. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah seakan-akan nas Al-Quran. Mereka taklid kepada Ibnu Taimiyah. Mereka taklid kepada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi mereka melarang kita taklid kepada Al-Imam Syafi'i. Mereka melarang kita taklid kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tetapi kemudian mereka taklid kepada orang yang dari sisi keilmuannya tidak jelas, bahkan dari sisi pemahamannya jelas melenceng dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang telah divonis kesesatannya oleh para ulama pada masa sekarang, pada masa mereka hidup dan sampai pada masa sekarang. Para peserta buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada perbedaan Aswaja dan Wahabi yang ke-9. Kita Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu membagi bid'ah menjadi dua. Kita mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka hadis-hadis Nabi, maka kita tidak menemukannya di sana. Nggak ada nas yang secara khusus menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Maka permasalahan yang semacam itu disebut sebagai bid'ah. Nah, kita Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada kalanya bid'ah hasanah dan ada kalanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Meskipun dia nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya bid'ah hasanah. Sementara bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di satu sisi dia nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Di sisi yang lain, dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Maka dia disebut sebagai bid'ah sayyi'ah. Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengelompokkan bid'ah ini menjadi dua. Pembahasan ini secara khusus dahulu juga sudah pernah kita sampaikan. Tetapi kita di sini merangkum beberapa perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Kita
Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga yang dinyatakan oleh para ulama, mengatakan bahwa bid'ah itu ada kalanya hasanah dan ada kalanya sayyi'ah. Ada kalanya bid'atul huda, ada kalanya bid'atul dhalalah. Banyak hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada juga hadis yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqussa min awzarihim syai'. Dua hadis ini adalah menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Dan ini sudah kita jelaskan sehingga kita tidak perlu mengulanginya. Yang pasti bahwa bid'ah terbagi menjadi dua menurut kita, dan ini juga berdasarkan pemahaman dari para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al-muhdatsatu minal umuri darban. Darban. Al-muhdatsatu minal umuri darban. Sesuatu perkara yang baru yang disebut dengan bid'ah muhdatsat itu adalah bid'ah. Dan itu ada darban, ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama ma'uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhil bid'atu dhalal. Yang pertama adalah sesuatu yang menyalahi, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma' atau asar. Maka ini adalah bid'ah yang sesat. Fahadhil bid'atu dhalal. Ini pembagian yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan wasaniyah ma uhditsa min al-khairi wa la yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma' wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Yang kedua adalah sesuatu hal yang dibuat baru berupa kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma'. Ya, Imam Syafi'i mengatakan dan ini adalah bid'ah yang tidak tercela, bukan bid'ah yang tercela. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dan semuanya adalah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berdasarkan apa yang telah ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti halnya Al-Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Wahabi? Kita tahu tadi bahwa di antara ajaran pokok Wahabi adalah tabdi', suka membid'ahkan amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena memang orang-orang Wahabi mereka menganggap semua bid'ah itu sesat. Orang Wahabi mereka mengatakan nggak ada itu bid'ah hasanah. Yang ada hanya satu, yaitu bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah, bid'ah yang diharamkan. Hanya itu saja yang ada menurut mereka. Nggak ada istilah bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Artinya apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi saja mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Bid'ah yang bertentangan dengan
syariat Islam, dia yang tertolak. Sementara bid'ah yang sesuai dengan syariat Islam, maka dia tidak tertolak. Rasulullah saja mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Tetapi orang Wahabi mereka mengatakan nggak ada itu sunnah hasanah atau bid'ah hasanah. Apa yang dikatakan oleh orang Wahabi bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan juga bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bahwa orang Wahabi itu mengatakan bahwa bid'ah itu hanya ada satu saja, yaitu bid'ah sayyi'ah, itu disebutkan di antaranya oleh tokoh Wahabi namanya Saleh Al-Fauzan. Saleh Al-Fauzan, tokoh Wahabi di Saudi Arabia. Dia mengatakan, menyebutkan amaliyah-amaliyah umat Islam yang dia sebut sebagai bid'ah yang sesat. Dalam bukunya yang berjudul Kitabut Tauhid, dia mengatakan pada halaman 115 sampai 121. Dia mengatakan ar-rabi'u fi bayani namadhiji minal bid'ahil mu'asirah. Dia mengatakan pasal yang keempat yaitu menjelaskan tentang contoh-contoh bid'ah kontemporer. Yang pertama, wahiyal ihtifal bil maulidin nabi. Yang pertama, contoh bid'ah sayyi'ah kata dia, yang mungkar kata dia adalah memperingati maulid nabi, merayakan maulid nabi. Al-ihtifal kata dia bimunasabatil maulidin nabi fi rabi'il awwal wa huwa tashabbuhun bin nasara fi amali ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih. Menurut dia peringatan atau merayakan maulid nabi itu sama dengan dengan Natal, yang ibadah Natal yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dia juga menyebutkan wal bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ila Allah, dan bid'ah dalam ibadah minha di antaranya al-jahru bin niyati fi shalah. Ketika kita mengatakan sebelum sholat, sebelum memulai sholat kita mengatakan usolli fardhu zuhri, kata Wahabi itu adalah bid'ah dalam ibadah yang sesat. Padahal para ulama mengatakan sunnah, tetapi hukumnya sunnah menurut kita ahli sunnah wal jamaah, tapi Wahabi mengatakan itu adalah bid'ah. Wa minha dzikrul jama'i ba'da shalah. Zikir secara berjamaah setelah sholat seperti yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kata Wahabi itu sebagai bid'ah yang sesat. Wa minha talabu qira'atil Fatihah fil munasabat wa ba'da du'a walil amwat. Ketika kita mengatakan Al-Fatihah, mari kita buka acara kita hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, Al-Fatihah, dianggap itu sebagai bid'ah yang sesat. Kalau kita dalam doa kemudian kita membaca suratul Fatihah, setelah doa kita katakan Al-Fatihah, katanya bid'ah. Ketika kita mengatakan ila ruhi fulan Al-Fatihah, itu dianggap sebagai sesuatu bid'ah yang sesat. Padahal itu telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Wa minha, kata Wahabi ini, al-ihtifal bil munasabat ad-diniyah ka munasabatil Isra wal Mi'raj wa munasabatil Hijratin Nabawiyah. Merayakan maulid Nabi, merayakan tahun baru Hijriah, merayakan Isra Mi'raj dianggap sebagai juga bid'ah yang sesat. Wa min dzalikal adhkar as-sufiyah. Zikir-zikir sufi itu dianggap juga sebagai bid'ah yang sesat. Wa min dzalika takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban bi qiyami yaumin nisfi min Sya'ban bi siyam wa khitaman naqulu innal bid'ah baridul kufri. Dan dia juga Wahabi ini membid'ahkan amaliyah puasa dan sholat malam pada malam nisfu Sya'ban.
Dan dia mengatakan bahwa bid'ah itu adalah pos yang bisa menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keyakinan kita atas kebenaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menambah keyakinan kita juga atas kesesatan dari kelompok-kelompok Wahabi. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan, di antaranya dikatakan izin bertanya. Dulu saya diajari terkait bid'ah. Bid'ah terbagi 3. Bid'ah yang wajib, seperti pembukuan Al-Quran. Bid'ah yang mubah, yaitu perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan bid'ah yang haram, yaitu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mohon penjelasannya. Jadi bukan hanya 3, sebagian ulama membagi bid'ah itu seperti dalam pembagian al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu menjadi 5. Jadi ada bid'ah yang mubahah, ada yang bid'ah yang mandubah, ada bid'ah yang wajibah, kemudian ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang muharramah. Jika dirinci ada 5. Tetapi jika kita kelompokkan, maka nanti akan menjadi 2. Bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah yang muharramah dan makruhah ini masuk sebagai bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Kemudian bid'ah yang mubahah, bid'ah yang wajibah, dan bid'ah yang mandubah ini masuk pada bid'ah yang hasanah. Jadi bisa kita mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi 2, hasanah dan sayyi'ah. Bisa juga kita katakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Tetapi 5 ini jika dikelompokkan nanti akan menjadi 2. Tidak ada pertentangan antara yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi 2 maupun yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi 5. Demikian saya kira, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.